ketua kelas, kita lihat dulu kondisi kehadiran. Berapa orang hadir? Siapa ada 16 Pak? Habis semua. Berapa semua? 16. 16. Oke, berarti sesuai dengan jumlah kelompok kita, sesuai dengan jumlah kelas kita ada 16 oh. Tadi udah cuci tangan kan? Sudah. Semua udah pakai masker? Sudah. Oke, usahakan jaga jarak. Kalau boleh jangan terlalu dekat. Kita ikuti prokes atau protokol kesehatan. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, langkah lebih bagus kita serahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Kami minta satu orang temanmu untuk memimpin kita dalam doa. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan baik dari Tuhan masing-masing dan sampai tempat ini. Sesuai Tuhan, bukan karena kebaikan dan kesulitan kita datang, melainkan ini belas kisah kepada kami semua. Tiada berasal dari kami ya Tuhan, selain daripada memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerjaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Tolonglah kami Tuhan, berilah kami kepintaran agar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kami dapat kami terima dengan baik. Yang juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu guru kami yang mengajarkan kami pada hari ini, terlebih-lebih kedua orang tua kami, berilah kekuatan dan kesehatan yang baik, supaya mereka bisa membimbing dan mengarahkan kami ke jalan yang Kau kehendaki. Hanya yang doa kami, semoga Tuhan memberkati kami. Terima kasih doa singkat yang sudah dibawakan oleh temanmu. Semoga Tuhan yang berkenan memberi kita petunjuk pada hari ini. Berikutnya, untuk membangkitkan semangat kecintaan kita terhadap tanah air, mari kita coba lakukan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh salah satu temanmu. Ayo maju. Siapa yang mau memimpin kita dalam lagu Indonesia Raya? Si Christine. Maju. Oke, Bapak sambil buka apanya, kita ikuti ya. Sabar.
menggebu-gebu untuk belajar lebih baik lagi. Nah, pada hari ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita di pokok materi program linear, namun dengan sub materi pokok yang lain, lanjutan materi kita pada minggu yang lalu. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, Bapak mau tanya dulu, masih ada nggak yang ingat materi kita sebelumnya, minggu yang lalu? Ayo, masih ingat? Masih ingat? Saya minta satu orang, siapa yang bisa mengulang apa materi kita kemarin, minggu yang lalu? Satu orang. Bisa Besda? Materi kita minggu yang lalu. Ayo. Kita coba. Materi kita minggu lalu membahas mengenai yaitu menguji titik pojok dan menentukan garis sendiri, yang dimana caranya yaitu menentukan seluruh uji titik pojok yang mencapai daerah himpunan penyelesaian. Yang kedua, menguji semua titik pojok pada fungsi objektif yang sudah dibentuk. Sudah. Oke. Ada lagi yang mau sempurnakan materi kita sebelumnya? Saya rasa sudah tergambar bahwa materi kita minggu yang lalu adalah menentukan nilai optimum permasalahan program linear. Di dalam menentukan nilai optimum ada dua metode yang kita gunakan. Metode pertama apa? Metode apa? Metode uji titik pojok. Metode garis sendiri. Nah, di dalam menentukan nilai optimum ada dua target, apa? Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi itulah dia nilai yang akan kita uji pada saat kita menentukan nilai optimum. Jadi hari ini kita akan coba lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana memecahkan persoalan program linear dengan bantuan aplikasi komputer yang sederhana dan memang sangat bagus. Sederhana aplikasinya tapi bagus, tidak berat. Itu aplikasi GeoGebra. Aplikasi GeoGebra ini yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, mungkin anak-anak kami udah mulai merasa apa GeoGebra. Jadi langsung aja Bapak arahkan, coba buka halaman apamu, browsingmu untuk mendownload aplikasi di www.geogebra.org. Coba buka semua. Coba buka Mozillamu, kita akan coba unduh dulu. Oke, karena udah kita mulai, masukkan halamannya www.geogebra.org. Saya rasa bukan hal baru memasukkan halaman ya. Oke, udah. Coba unduh yang GeoGebra kelas 6. Ada yang nggak bisa? Dapat? Oke, selesai semua kan? Coba buka aplikasinya, install aplikasinya. Kita akan coba melanjutkan materi kita hari ini. Sudah terinstall? Sudah. Coba semua aplikasinya kita lihat. Oke, belum? Buka. Buka aplikasi. Oke, semua udah. Ini kenapa seperti ini? Profile. Lalu. Tadi udah bisa, kenapa bisa keluar? Oke. Ini buka semua aplikasinya. Iya, Pak. Udah bisa ini. Sudah. Bebas ya, biar sama layar kita nanti. Beda. Gaya apa bagus. Jangan ada apa kan? Oke, udah. Oke, coba perhatikan materinya. Pembelajaran program linear menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita lihat dulu pengantarnya. Program linear merupakan model
dalam hal ini menentukan nilai maksimum dan minimum. Itu kuncinya di dalam nilai optimum. Sebuah fungsi linear pada suatu sistem persamaan linear yang harus memenuhi optimasi fungsi objektif. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika yang dinamis, bebas, dan multi-platform yang menggabungkan geometri aljabar, tabel, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah dan bisa digunakan untuk semua jenjang pendidikan. Nah, inilah pengantar apa itu GeoGebra. Jadi bukan hanya sebatas di dalam penggunaan penyelesaian program linear, dia akan bisa digunakan pada saat kita menghajar soal atau menyelesaikan permasalahan kalkulus statistik lain. Bisa, tetapi dengan metode kerja yang berbeda-beda. Paham? Hari ini materi kita adalah menyelesaikan program linear dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikutnya, aplikasi GeoGebra dapat membantu penyelesaian masalah program linear. Nah, ingat, penyelesaian program linear yang begitu panjang, kita akan desain dia dalam proses yang sangat simpel. Ingat, pembelajaran abad 21 menuntut penguasaan seorang siswa terhadap teknologi. Siswa yang tak mampu memahami teknologi akan tergilas oleh sejarah. Maka ini tuntutan zaman abad 21. Bahwa muatan pendidikan kita itu adalah muatannya terintegrasi ICT. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang kita harus maju. Bahwa termasuk penggunaan aplikasi dalam penyelesaian setiap persoalan. Nah, itulah dia tujuan kita hari ini. Mungkin ada yang merasa, kenapa harus kita belajar GeoGebra? Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, kita akan menuju ke perkembangan pendidikan abad 21 itu. Generasi kamu ini adalah generasi apa? Generasi Z. Di tanganmu masa depan bangsa. Berikutnya, program ini mempunyai peran yang sangat penting dalam matematika. Banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh dalam dunia usaha. Ya? Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari bidang usaha yang digelutinya. Ada nggak kamu pernah dengar seorang pengusaha mau rugi? Tidak kan? Maksudnya di dalam otak seorang pengusaha itu dia akan beruntung besar dengan modal yang sekecil-kecilnya. Itulah prinsip ekonomi. Berikutnya, untuk itu pengusaha tersebut membuat perencanaan untuk mengoptimalisasi sumber daya yang tersedia, bahan baku dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini akan dimodelkan dengan program linear yang kemudian akan menjawab permasalahannya. Ya, perlu kita sepakati bahwa program linear itulah fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kita kembali pada aplikasi GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh kawan kita, si Markus. Si Markus ini, coba perhatikan si Markus Howard Walter. Ya, dia lahir 24 Juni 1976. Jadi 1 tahun lagi kita sama dia ya. Iya, karena Bapak kan lahir 86. Kan seri 1 antara 7 dan 8. Betul nggak? Atau salah ya? Salah. Berikutnya, mulai tahun 2001 dia adalah seorang matematikawan Australia dan profesor di Universitas Johannes Kepler. Yang mudah-mudahan di antara anak-anak kami ini akan ada yang jadi profesor matematik berikutnya. Amin. Dan saya tetap berharap bahwa anak-anak yang saya ajari akan maju. Saya nggak pernah berharap bahwa siswa saya lebih rendah dari saya. Saya nggak mau. Kecuali kalau siswa itu mau rendah, itu juga sudah menjadi pilihan hidup. Tapi pada prinsipnya, saya nggak mau siswa saya mundur. Maka semaksimal mungkin apa yang saya dapatkan, saya akan bagi dengan siswa. Jadi itulah harapan besar saya. Bagaimana akan lahir yang namanya profesor-profesor matematika baru. Berikutnya, dia adalah ketua lembaga pendidikan matematika selama pendidikan di Universitas Ilmu Komputer dan Matematika Terapan. Ia mengembangkan perangkat lunak pendidikan matematika GeoGebra yang telah memenangkan berbagai penghargaan software di Eropa dan Amerika Serikat. Penelitian berfokus pada penggunaan teknologi dan pendidikan matematika. Menurut dia, GeoGebra adalah program komputer untuk membelajarkan matematik, khususnya geometri dan aljabar.
Program ini dapat digunakan dengan bebas dan dapat diunduh di www.geogebra.org. Salah ketik tadi ya, bukan .com. Nah, itu yang kita lakukan tadi, mengunduh di dalam halaman www.geogebra.org. Itu sudah anak-anak kami lakukan browsingnya di Mozilla tadinya. Program GeoGebra ini sangat terkenal sehingga kerap dikunjungi dan telah digunakan oleh jutaan orang di dunia, baik pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan kepentingan penggunaannya. Nah, sekarang bagaimana manfaatnya? Coba dengan manfaat. Apakah ada manfaatnya, Pak? Ada, pasti ada. Pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti. Dengan cepat dan teliti. Kalau berkejar dengan manual, pastinya ada kelemahan. Pastinya akan ada kesilapan. Dan desain daripada grafik pasti akan ada yang namanya kekurangan atau kelemahan. Nah, anak-anak kami sudah bisa mendesain secara manual, menggambarkan grafik. Sekarang bagaimana kita mengembangkannya dengan menggunakan aplikasi. Berikutnya apalagi kegunaan yang lain, Pak? Adanya fasilitas animasi dan gerakan manipulasi yang dapat memberikan pengalaman visual dalam memahami konsep geometri. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan balikan atau evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan geometri yang telah dibuat itu benar. Berikutnya mempermudah untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Nah, itulah beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan penggunaan aplikasi GeoGebra. Sudah mulai nggak sabar kan? Bagaimana memulainya, Pak? Karena manfaatnya besar juga ini, ya kan? Ya. Tapi sabar, Pak. Coba tenangkan dulu hatimu. Coba dulu bilang dalam hatimu, sabar. Coba semua, sabar. Oke. Kalau nggak sabaran nggak dapat kita. Udah kita lanjut? Sudah sabar? Sudah. Udah mulai menggebu-gebu. Ya sih menggebu-gebu ya. Pada saat ini muncul GeoGebra sebagai perbaikan dan pengembangan dari GeoGebra 4, 5, dan 5. Yang kita gunakan adalah GeoGebra 6, kelas 6. Nah, berikutnya bagaimana memulainya? Nah, pada saat awal ini petunjuknya seperti yang ada di layarmu, udah semua kan? Udah? Berikutnya secara sepintas langkahnya ini. Contoh, seorang pengusaha menjual 2 jenis roti. Coba catatkan. Ini yang kau catatkan ini di bawah. Fungsi tujuannya Z sama dengan 1000X tambah 2000Y. Itu yang kau catatkan. Coba catatkan dulu, baru kita akan kita identifikasi masalahnya. Fungsi kendala X tambah Y kecil sama dengan 45. Tahu kan? Ada kan? Berikutnya kendala kedua 60X tambah 20Y kecil sama dengan 1200. Kendala ketiga X besar sama dengan 0. Kendala keempat Y besar sama dengan 0. Udah? Catatan aja dulu. Udah? Halo? Cepat sini kita kan itu mau jadi profesor kok lambat kali nulis. Kalau profesor itu cepat menulisnya. Karena setiap kata-kata pengajarnya itu ilmu, makanya dia cepat. Ini profesor apa jadinya nanti? Profesor lambat. Mau jadi profesor? Udah. Kita lanjutkan ya. Kita tinjau masalah 6A di dalam modul kita. Di dalam halaman 40. Di dalam modul program linear. Coba lihat. Seorang pengusaha menjual 2 jenis roti. Ah, ini. Kita coba identifikasi dia. Kita pelajari dia secara bersama materi. 2 jenis roti, roti coklat dan roti vanila. Ada yang pernah makan itu? Ada. Udah mulai lapar dong, kan gara-gara itu. Tapi jangan terlalu lapar. Berikutnya, gerobaknya hanya dapat menampung 45 buah roti. Karena besar-besar rotinya. Kayaknya dia hanya bisa menampung gerobak itu kecil, mungkin gerobaknya sih
Tapi jangan marah sama bapak itu, kenapa kecil? Ya itulah kondisinya, 45 buah roti. Dibutuhkan 60 gram tepung untuk membuat roti coklat dan 20 gram untuk membuat roti vanila. Coba perhatikan ya. Tepung berapa dibutuhkan? 60 gram tepung untuk membuat roti. Sedangkan untuk membuat roti vanila berapa gram? 20 gram. Konsep yang kita dapat bahwa 60 gram penggunaan tepung pada membuat roti coklat dan 20 gram pada membuat roti apa? Vanila. Itu identifikasi kasus. Berikutnya, sementara persediaan tepung hanya berapa? 1.200 gram atau sama dengan berapa itu? 12 kilo. Betul kan? 12 kilogram. Berikutnya, jika sebuah roti coklat memberi keuntungan, ketika keuntungan apa bahasanya? Artinya sudah lepas modal. Kan keuntungan, itu keuntungan kan? Modal, nilai jual dikurangkan dengan modal. Itulah keuntungan. Dia memberi keuntungan untuk coklat sebesar berapa? 1.000 rupiah. Berikutnya dan roti vanila memberikan keuntungan sebesar 200 per biji. Paham kan? Berikutnya rekonstruksikanlah. Ini kita bukan lagi hanya sekedar membentuk, tapi rekonstruksi. Namanya rekonstruksi udah pemahaman tingkat tinggi. Artinya anak-anak kami bukan hanya sekedar mampu membuat, tapi sudah mampu merekonstruksi. Yaitu penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menemukan banyak masing-masing roti yang harus dijual agar memberikan keuntungan maksimal. Nah, fungsi objek nilai optimum yang kita maksud di sini apa? Maksimal. Keuntungan maksimal. Ingat tadi fungsi program linear yaitu membuat perencanaan dalam mendapatkan nilai-nilai keuntungan maksimal dan nilai produksi yang paham? Oke, sekarang seperti yang kita lakukan pada 2 minggu sebelumnya, kita langkah pertama apa? Melakukan yang namanya pemodelan. Pemodelan kita misalkan jenis X itu adalah jenis roti coklat ya. Y sebagai jenis roti vanila. Saya rasa bukan hal baru lagi dan udah mulai ketawa berarti udah gampang kan? Nah, kita bentuk fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan yang harus dicapai. Tadi coklat memberi keuntungan berapa? 1.000 X tambah 2.500 Y. Karena keuntungan yang diberikan vanila sebesar 2.500. Maka fungsi tujuan di sini kita akan bentuk yaitu Z atau bisa ditulis FXY sama dengan 1.000 X tambah 2.500 Y. Langkah-langkah penyelesaian persoalan di atas atau belum lagi ya, kita bentuk dulu fungsi kendala. Fungsi kendala ini fungsi-fungsi pertidaksamaan yang identifikasi dari persoalan. Nah, kita bentuk dari mana? X tambah Y kecil sama dengan 45. Karena gerombakannya mampu menampung sebanyak 45 biji roti. Maka ketika dijumlahkan roti coklat dan roti vanila tidak boleh melebihi 45 biji. Berikutnya 60X tambah 20Y. Ini adalah fungsi penggunaan tepung coklat tadi. Untuk roti coklat berapa dibutuhkannya? 60 gram. Sedangkan untuk vanila 20 gram. Berapa persediaan tadi? 200 gram. Maka kita bentuk kendalanya apa? 60X tambah 20Y kecil sama dengan 1.200. Berikutnya fungsi tidak boleh negatif. Ada nggak pernah kamu dengar ada roti dibuat di bawah 0? Tidak. Lalu kamu makan roti tadi min 3 Pak, ada nggak? Mustahil itu lah. Maka kita buat batasan tidak boleh negatif. X besar atau paling tidak sama dengan 0. Berikutnya Y besar atau paling tidak sama dengan 0. Berikutnya langkah-langkah penyelesaian persoalan di atas dengan GeoGebra. Nah,
secara manual kemarin, minggu kemarin, kita lakukan identifikasi, kita uraikan satu-satu angkanya, kita gambarkan persamaan garisnya, lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya, kita uji titik pojok, kan panjang prosesnya. Nah, kita akan simpelkan proses itu dengan GeoGebra. Langkah kerjanya apa? Ini secara umum ya, tapi petunjuk selanjutnya nanti kita akan langsung pakai di aplikasi. Ketikan dua persamaan di atas ke dalam input dan enter. Artinya ketikkan semua fungsi kendali. Artinya seperti ini akan menghasilkan seperti ini. Ini gambaran umum aja. Ketika persamaan X tambah Y sama dengan 45, selanjutnya akan menghasilkan gambar seperti ini. Buatlah titik potong. Nah, menentukan titik potong semua atau titik pojok. Oke, gambarnya seperti ini. Berikutnya buat air siram. Itu gambaran secara umum. Berikutnya kemudian hitunglah nilai optimum. Itu dengan menguji titik pojok dalam fungsi objektif tadi, yaitu 1000X tambah 2500 Y. Berikutnya dapat dilihat pada kolom algebra nilai pada nilai titik A, NA, berikutnya NB dan NC. Nah, bagaimana menentukan NA, NC, NB dan N selanjutnya kita akan coba lihat. Dengan demikian nilai maksimum pada titik A 0,45. Berikutnya senilai Z sama dengan 112.500. Jadi keuntungan bersih sebesar-besarnya adalah 112.500 yang tercapai jika terjual 45 roti vanila. Artinya di sini tak perlu lagi dibuatnya roti coklat. Dengan dibuatnya 45 aja vanila, dia akan mendapatkan untung sebesar-besarnya yaitu 112.500. Jadi tidak capek ini, hanya untuk membuat dua, nggak usah dia buatnya dua, tapi satu jilisan. Ya, kebetulan ketika kita uji, hanya khusus membuat vanila saja dia udah mendapat untung besar. Sekarang udah mau sabaran, ini aja grafiknya nanti. Sekarang bagaimana kita mainkan dia? Nah, coba buka, kita sambil kerja bersama. Coba buka Farm aplikasi ini. Coba perhatian ya. Kebetulan kecil karena sudah terbicara tadi kan. Apa fungsi Z-nya tadi? Langsung masukkan ini. Saya tuntut langsung. Udah? Masukkan di sini. Klik. Udah? Semua udah? Sambil jalan kita bentuk bagaimana tadi penyelesaian soal tadi. Sudah? Apa fungsi Z-nya tadi? Yaitu 1000X tambah 2500Y. Ketik F. Perhatian ya, perhatian di atas dulu. F buka kurung X Y buka kurung. Udah. Perhatian ya. Sama dengan 1000X tambah 2500Y. Bisa? Ketik, petunjuk. Enter. Di atas, coba enter semua. Kita pelan-pelan sehingga kamu mampu memahami. Oke, masuk. Udah semua masuk itu, hanya itu aja. Sebatas itu dulu masuk kan udah? Kok lama kali nih? 1000X tambah 2500 Y. Oke,
akan fungsi kendalanya. Fungsi kendala yang pertama tadi apa? X tambah Lebih kecil atau sama dengan 45? X tambah Y lebih kecil Sama dengan 45. sama dengan 45. Tapi bukan lagi kecil sama dengan 45 kau kasih, tapi sama dengan 45. Dah, kerja di atas. Perhatian. X tambah Y sama dengan, langsung ketik di bawah itu. Enter. Dah? Nampak garisnya? Kalau enggak, perkecil. Perkecil dia. Jangan eki, langsung aja nanti terbentuk sendiri eki 100 itu. X, enter. Nah, kalau tadi musim. Kalau pakai mouse, dia digulir, cepat pada situ dulu. Kalau saya pakai mouse, saya gulir. Coba kalau pakai apa? Coba pada situ. Bisa nggak? Bisa. Nampak garisnya? Kok beda garismu? Oh iya, karena terlalu kecil ya. Oke. Ini kok beda ini? Apa ini? Apa yang kau ketik tadi? Oke, udah. Sekarang kita masukkan fungsi kendala yang kedua. Kita ketik fungsi kendala yang kedua. Apa tadi fungsi kendala yang kedua? 60. Coba lihat ya. Langsung ketik aja 60 di input ini. Oke, klik aja dulu. Udah pointer tadi kan yang pertama? Udah masukkan 60 X tambah yang pertama 20 Y sama dengan kasih. Udah dapat sama dengan 1200. Enter. Terbentuk grafiknya seperti ini. Oh kalian ya? Halo? Dapat? Dapat. Dapat ya? Saya lanjutkan. Ada yang belum dapat? Tunjuk tangannya sudah. Yang grafiknya udah ini, udah? Oke, yang lain coba usahakan. Masa hanya menginput aja udah susah. Oke, selesai semua? Sekarang kita lanjutkan. Kita mau menentukan titik potong. Karena ini akan berguna pada saat kita menguji fungsi objektif. Coba perhatikan kursor saya. Kau klik. Nah, coba klik dong. Pilih intersect. Nah, pilih
udah. Intersect, pilih garisnya. Nah inilah titik A. Paham? Berikutnya kita intersect lagi ini untuk menentukan titik B. Titik B ini perpotongan garis ini terhadap sumbu Y. Berikutnya kita intersect lagi untuk ini. Berarti dia kan pakai apa ini? Pakai PowerPoint. Oke, dia dapat titik C, udah. Artinya titik pojok di sini perhatikan. Titik pojok yang terbentuk itu dapat. Enggak. Pakai intersect udah. Pilih garis yang mau kamu intersect. Dia harus sama, harus hitam. Ada 3 kan? Ya kan? Berikutnya intersectkan lagi untuk ini. Nama ini. Titik B kan? Berikutnya intersectkan ini dengan garis ini. C. Paham? Oke lagi. Pas. Iya. Gak apa-apa kalau beda nama gak apa-apa. Tapi nanti kalau inputnya sesuai namanya ya. Apa? Gak bisa. Intersect. Tahu intersect ini? Udah mana intersect? Udah. Klik. Klik ini. Ini. Pas kan? Main. Good. Ini intersect. Dapat kan? Cukup beda itu. Bisa itu. Kalau pertanyaan gimana cara membuat? Lalu pertanyaan ini. Karena bahasa kok saja. Nanti pulang lagi, ikuti sama dia nanti. Apa yang diikuti dia saja. Pulang konsep, pulang aja, terusin. Yang kau buat mana? Oke, semua udah dapat ini. Ini. Sudah enggak? Ini sudah, ini intersect. Oke, dapat titiknya. Ulang itu. Bosin. Intersect. Pilih garis. Kan ini yang kamu mau tentukan ini. Berapa nilainya nanti? Maka, udah. Sekarang ini sama ini. Ini sama ini. Kau pilih garis itu, terus pilih yang X. Oke, ini
Ini udah. Udah tadi. Betul ya? Betul ya? Betul. Betul. Terus ke bang. X tambah 20. X tambah sama dengan oh ya lumayan. Sekarang kalian lanjut. Kan belum kita ketahui mana daerah penyelesaiannya. Sekarang input lagi di ini. Input udah. Masukkan pertidaksamaan tadi. Pertidaksamaan pertama apa? X tambah Y udah. X tambah Y pakai yang di bawah ini. X tambah Y berapa tadi? Kecil sama dengan 45 ya. Maka masukkan kecil sama dengan 45 untuk memilihnya ini. Kita pilih ini. Atau dengan keyboard ketik dulu apa tanda shift sama dengan, coba ya ini pakai aja tombol di bawah. Ini dia ini, makanya aktifkan dia di bawah ini yang ada tanda keyboard. Ada kan? Aktifkan dia. Aktif. Oke, masukkan. Sekarang masukkan X tambah Y kecil sama dengan 45. Sudah tergambar? Sudah. Masukkan. Udah. Sudah. Sekarang pilih nih. Halo. Perhatian ya. Pilih nih, daerah ini. Masukkan ini. Tanda itu tanda dan. Klik satu kali. Keluar kan? Tanda dan. Oke, masukkan pertidaksamaan kedua, yaitu 60 X tambah 20 Y kecil sama dengan berapa? Kembalikan dia ke sini. Cari lagi ke tanda ini. Halo. Tapi tandanya dulu. Kecil sama dengan 1.200. 1.200. Oke, tadi kan ya? Gambar terbentuk ya? Sambung lagi. Halo. Pilih lagi nih. Masukkan lagi tanda tambah. Tanda dan. Masukkan tanda dan. Sudah? Sudah. Pilih lagi yang sebelah sana. Yang 1, 2, 3. Masukkan X besar sama dengan 0. Kan pertidaksamaan ketiga tadi ya. Pilih X besar sama dengan 0. Udah mulai terbentuk? Sudah. Berikutnya, pilih lagi yang ini. Pilih lagi itu. Masukkan lagi tanda dan. Masukkan tanda dan. Entry Y. Pilih tanda 1, 2, 3.
Y besar, pilih besar sama dengan 6. Selesai, inilah himpunan penyelesaiannya. Coba perhatikan. Nah, ketika diperbesar, inilah daerah himpunan penyelesaian itu. Nih. Artinya tanpa kita desain dia berdesain sendiri. Yang berwarna itulah daerah himpunan penyelesaian. Dengan titik pojoknya apa? Perhatikan. Titik pojok adalah daerah-daerah yang membatasi daerah himpunan penyelesaian. Titik pojok pertama apa? 0 dan 0. Ini titik pojoknya berapa? 0 dan 0. Berikutnya titik pojok kedua apa? Titik pojok C. Di mana dia itu? 20,0. Sekarang titik A. Berapa titik A? Belum tahu kan? Iya. Karena belum tahu nanti kita tentukan lagi. Berikutnya B. Di mana dia? Belum tahu kan? Oke, sekarang kita tentukan berapa nilai-nilai titik pojoknya. Kita lanjut ya. Perhatikan set inputmu. Coba perhatikan titik A. Halo, yang ini A. Intersect EQ2, EQ1. Klik tanda titik 3 itu. Klik titik 3 setting. Masukkan sebelah. Nah, coba perhatikan titik A, klik titik A. Tanda 3 tadi, mana dia? Oke, ada tanda 3-nya? Sudah. Setting. Mana dia? Nah, ini perhatikan ini name. Name-nya masukkan name dan value. Close ya, langsung close. Name dan value. Berapa dia? Itu titik 7,5. 37,5. Artinya titik potong A di 7,5 dan 37,5. Berikutnya klik titik 3 di C. Setting. Nama dan value lagi pakai. Ini titik A tadi belum close ini. Ini harus close dulu. Titik C enggak? Sekarang titik B, coba kita pakai dulu titik B. Klik bebas. Masukkan ini. Bisa. B kan? Masukkan name dan value. Close, klik bebas. Udah. Berapa dia di titik 0 dan 45. Berikutnya untuk titik C. Setting. Oh, belum diklik bebas ya. Setting C. Udah C tuan. Name dan value. Dapat dia close. Berapa titiknya? 20,0. 20,0. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan
Yang di belakang udah bisa kan? Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Yang sudah berhasil perhatikan baik-baik. Halo. Tekan Ctrl Shift S. Ctrl Shift S. Ctrl Shift S. Keluar Excel kan? Ini yang seperti ini. Halo. Keluar Excelnya. Ctrl Shift S. Ini udah. Ini udah. Sekarang kita uji. Ketika di sini di bawah A, coba lihat kalau A ini titik. Ini nilai. Nah, sekarang kita uji di sini. Ini nggak boleh lagi kita entry dia, tapi langsung aja ketik A, ketik B, ketik C, ketik aja huruf besar ya, huruf besar A, B, C, udah seperti ini. Sudah? Sudah. Sekarang bagaimana nilainya? Kita uji nilainya. Yang pertama tadi itu titik A, maka kita buat F kecil dalam kurung A. Dalam kurung A, enter. Dia dapat langsung nilai. Berapa dapat nilainya? 10. Berapa? 100. 100.020. 100.250 rupiah. Itu nominal itu ya. Pas. Oke, lanjut untuk titik B. Masukkan lagi F dalam kurung B. Nggak usah lagi ketik fungsinya, langsung enter. Berapa dia? 112.500. 112.500. Sekarang F dalam kurung C. Berapa hasilnya? 20.000. Sekarang perhatikan. Dari hasil uji titik ini, mana yang terbesar? Lanjut untuk kamu dulu sebelum kita tentukan kesimpulan. Blok semua. Blok semua dari titik ke nilai. Udah? Udah. Udah seperti ini? Halo? Halo? Sudah. Lalu klik kanan. Klik kanan. Bloknya tadi klik kiri, blok semua ada. Hanya sampai tabel ya ini, seperti ini. Hanya ini yang ke blok. Iya. Udah klik kanan. Klik kanan, create. Sudah. Udah, ada tabel di bawah kan? Create tabel. Udah, ini dari hasilnya. Wow. Nah sekarang coba kau geser ini. Mari kita susun dia rapi. Kau geser ini semua, udah nggak berguna lagi itu. Ini juga kau geser, kita rapikan sekarang gambar ini. Udah, seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan tabelnya. Klik kiri sama tabelnya, pindahkan dia ke daerah yang pas. Lalu atur posisi. Sudah. Atur posisi. Berikutnya, halo udah? Ada PRTSC di atas tombol. Maksud saya tadi, kau cantikkan dia, udah. Perbesar lagi, dan lebih besar lagi. Oke, rapikan, bawa ke bawah. Ini. Oke, mau grafik. Geser dulu. Klik kiri. Oke, udah. Terbentuk kan? Sekarang tekan ini. Buka Word. Buka Word. Ctrl N. Ctrl V.
bisa. Coba kontrolnya. Paste. Belum. Coba print screen dulu. Ya, print screen. Ya. Oke. Coba lihat dulu tadi. Coba kontrol dulu. Nah, sekarang kita coba ambil gambarnya untuk kita tempel pada Word. Perhatikan, saya print screen layarnya. Udah, saya buka Word. Kita buka Word. Kita buka Word, kita paste. Ctrl V. Nah, inilah dia hasilnya. Sekarang tinggal kita tata dia, kita atur besaran yang kita mau. Tinggal kita potong sesuai dengan keinginan yang kita dapatkan. Nah, kita potong sesuai dengan keinginan kita sehingga nanti kita tinggal gambarkan. Nah, perhatikan. Halo. Perhatikan pengujian titik. Ini titik A tadi di titik 7,5 dan 37,5. Nilai pengujian fungsi objektifnya sebesar Rp100.250. Mana yang terbesar di sini? Karena melaba maksimum yang diharap. Yang mana yang terbesar? Yang mana yang terbesar? Yaitu yang ini. Yaitu 112.500. Artinya apa titik ini? Tadi ini kan titik X dan Y. Artinya diproduksi roti coklat sebanyak 0. Diproduksi roti vanila sebanyak 0. Maka nggak mungkin kan dia mengambil ini karena kecil keuntungannya di sini. Maka pedagang tadi, itulah kesimpulan yang kita buat tadi, ini dia. Kesimpulan yang kita buat yaitu bahwa di posisi pedagang dia mengambil keuntungan sebesar-besarnya sebesar 112.000 pada produksi, tidak memproduksi coklat tapi langsung 45 vanila. Nah, itulah dia maksudnya penggunaan GeoGebra dalam penyelesaian masalah. Bisa diterima? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ada pertanyaan sebatas ini? Kalau nggak ada, coba langsung buka grup WA-mu. Bapak sudah kirim di situ LKPD untuk kau selesaikan. Untuk kau selesaikan LKPD-mu. Ada di folder tadi, di folder yang Bapak kirim di grup WA. Coba perhatikan foldermu udah? Ada LKPD? Ada, buka LKPD. Perhatikan soalnya. LKPD-nya coba perhatikan. Nah, coba kerjakan sesuai dengan kelompokmu. Sesuai dengan kelompokmu kemarin. Ada LKPD? Ada. Oke. Di folder tadi ada di situ LKPD. Buka. Udah? Folder tadi bukan di WA. Yang Bapak kirim tadi yang keluar. Close aja itu. Non save. Atau minimize aja, minimize. Oke, semua udah lihat LKPD-nya? Nah, coba diskusikan dengan kelompokmu pada
kurang satu. Mana yang satu? 4 ya, 4. Oke, saya lihat, Bapak lihat sudah selesai, sudah menuju 10 menit lewat. Maka saatnya kita mencoba melihat hasil penyelesaian. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Nah, berikutnya ada kendala? Iya. Sudah selesai disusun? Sudah. Nah, sekarang saya coba minta kelompok mana yang mau tampil? Ayo, 1, 2, 3 bagi tangan. 1, iya. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kita coba kelompok lain. Nanti kelompok 1 yang maju ya? Ya. Oke, kelompok 1 kita kasih kesempatan untuk mempresent hasil diskusi kelompoknya. Coba bawa flashmu, langsung coba dilihat keluar. Oke, perhatikan semua bagaimana hasil present kelompok 1 penyelesaian yang tampil ini. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 1 yang bernama Garuda. Nama kelompok kami yaitu Arisman Putra Arifin Gula, Bambang Gula, Imelda Sriwidya Gula, dan Christine Sofini Gula. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami di depan ini. Nah, langsung saja kita masuk pada soal. Soalnya yaitu, saya baca di depan ini, suatu perusahaan memproduksi barang dengan 2 model yang dikerjakan dengan 2 mesin yaitu mesin A dan mesin B. Produksi barang model 1 dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Produksi barang model 2 dikerjakan dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 5 jam. Waktu kerja mesin A dan B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan produk model 1 sebesar 40.000 per unit dan model 2 10.000 per unit. Dapatkah kamu mengkonstruksi penyelesaian masalah di atas dengan menggunakan aplikasi GeoGebra agar perusahaan mendapatkan untung yang maksimal? Jadi teman-teman semua, di sini kami telah membuat suatu pertanyaan. Yang pertama, berapa model barang yang mau diproduksi? Kedua, berapa lama produksi mesin? Ketiga, bagaimana keuntungan maksimum? Dan keempat, bagaimana konstruksi pemecahan masalahnya? Nah, kita masuk pada penyelesaian masalahnya. Sesuai dengan yang telah kami diskusikan tadi, ini adalah penyelesaian masalah dari soal cerita di atas. Nah, untuk mengerjakannya, kita misalkan model 1 itu yaitu X dan model 2 yaitu Y. Agar lebih mudah pengerjaannya, maka kita masukkan dalam tabel. Dalam tabel ini telah ada namanya itu jenis barang, mesin A, mesin B, dan keuntungan. Untuk jenis barang, kita masukkan model 1-nya. Lama kerja mesin A yaitu 2 jam dan untuk mesin B yaitu 1 jam. Untuk model 2, lama kerja mesin A yaitu 1 jam dan mesin B yaitu 5 jam. Dan keuntungan yang didapat sesuai dengan soal cerita di atas tadi yaitu untuk model 1 40.000 dan untuk model 2 yaitu 10.000. Jadi untuk mesin 1 waktu pengerjaannya tidak lebih dari 12 jam dan untuk mesin B tidak lebih dari 15 jam. Nah, untuk pertanyaan kedua, kendala yang diperoleh untuk mesin A, kendala yang diperoleh itu 2X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 12. Untuk mesin B, yaitu X tambah 5Y lebih kecil atau sama dengan 15. Nah, karena banyak model 1 atau X tidak mungkin
yaitu X lebih besar atau sama dengan 0. Kedua, karena banyak model 1 Y tidak mungkin negatif, maka kami juga memberi batas kenegatifan, yaitu Y lebih besar atau sama dengan 0. Nah, fungsi objektif Z yaitu 40.000 X kurang 10.000 Y. Nah, sesuai pengujian di atas, maka kami telah memberikan dalam suatu grafik dan kami telah memberikan uji cobanya. Untuk nilai maksimum yaitu 6,5, nilainya 240.000. Kedua 5,2, nilainya 220.000. Ketiga nilai 0,3, nilainya 30.000. Jadi teman-teman semua, kesimpulan dari soal cerita di atas atau penyelesaian masalah di atas dari kelompok kami yaitu berdasarkan hasil pengujian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan maksimal perusahaan sebesar 240.000 dengan produksi di titik 6,0. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok Garuda. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang diberikan kesempatan kelompok lain untuk menanggapi hasil present daripada kelompok 1. Apakah ada yang beda? Tidak ya, karena hasil penyelesaian dikonstruksi dengan aplikasi yang sama yaitu GeoGebra. Jadi itulah keuntungan kita menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu mempersingkat jalan panjang penyelesaian sebuah masalah program di Jadi anak kami sudah bisa diinstal di HP-nya masing-masing. Ya, silakan duduk dan lebih banyak berlatih lagi sehingga lebih matang dalam penggunaan aplikasi GeoGebra. Nah, itulah materi kita hari ini dan mari kita simpulkan materi kita bahwa materi kita hari ini adalah menggunakan aplikasi GeoGebra. Sehingga sudah punya bekal anak-anak kami, ya minimalnya sudah bisa menggunakan aplikasi teknologi terkini. Jadi mudah-mudahan bisa jadi acuan ke depan buat anak kami untuk lebih berinovasi lagi, lebih matang lagi dalam belajar aplikasi-aplikasi yang lebih relevan pada materi-materi pembelajaran berikut. Nah, demikian dulu materi kita hari ini. Kalau ada yang masih bertanya, kami beri kesempatan. Ada pertanyaan? Nah, semua aplikasi sudah Bapak bagi di grup WA, tolong diinstal di HP masing-masing dan laptop masing-masing. Nah, demikian materi kita hari ini. Atas perhatian anak-anak kami ucapkan terima kasih. Tapi sebelum kita tutup, kita serahkan diri dulu ke dalam tangan Tuhan. Tugas doa kita, ayo maju untuk membawa kita dalam doa penutup. Terima kasih atas pertolongan kami mulai kegiatan belajar mengajar pada saat ini. Sesungguhnya Tuhan bukan karena kebaikan dan kebaikan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolonglah kami di perjalanan agar sampai di rumah kami dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan bahwa sampai di guru kami mengajar kami pada hari ini, berikan dia kesehatan, yang baik supaya dia bisa membimbing dan mengingatkan kami ke jalan yang kau kehendaki. Hanya ini doa kami, semoga Tuhan memberkati kami. Oke, demikian doa singkat yang dibawakan oleh kawanmu dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Masih semangat ulang? Masih semangat ulang? Jangan sampai nggak semangat kau pulang. Siapa yang ngantar kau pulang? Kan begitu. Jadi pulanglah, jaga diri, tetap patuhi prokes kesehatan yaitu 5M. Dan semoga anak-anak kami sampai di rumah dengan selamat. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Kembali kami salam kita semua. Selamat siang. Selamat siang.
bisa di share ya. Selamat pulang.